Halo pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Krista Kalista dan di sini sudah ada Ki Raksa Manggala di sini. Yeah. Nah, dan hari ini kita mau membahas sesuatu yang memang lagi viral juga nih tentang misteri hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402. Nah, jadi kapal selam ini tuh baru hilang tanggal 21 di hari Rabu, jadi baru 2 hari yang lalu ya. Dan sampai sekarang nih kapal selamnya masih belum ditemukan juga. Nah, jadi di sini kita akan membahas bersama Ki Raksa Manggala tentang kenapa sih, apakah benar itu menghilangnya tuh karena apa dan ada di mana dan kenapa nggak ketemu-temu nih. Iya. Dan hari ini kita ngebahasnya juga ada medianya juga ya. Ada. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Gini, jadi kan nanti saya akan melihatnya, kan itu belum berarti udah berapa hari ya? 3 hari ya? Iya, 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat. sekarang Jumat nih. Iya. Ya. Jadi 3 hari belum ditemukan. Nanti saya akan coba melihat keberadaan dari kapal selam KRI Nanggala 402 melalui media. Di sini udah ada air. Oke, nah jadi udah ada air di sini ya pemirsa ya. Ada air di sini. Nanti ini sudah saya kasih ritual tadi sebelumnya. Akhirnya sudah saya, kalau bahasa saya tradisi dulu. Tadi supaya ini bisa melihat sesuatu dari sini. Gitu. Jadi kalau menurut Ki Raksa, hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 itu tidak hanya, kan banyak orang bilang itu karena kesalahan sistem. Ada juga yang bilang karena kapalnya sudah tua. Iya. Karena kalau kita lihat yang Ki Raksa tahu ya, KRI Nanggala 402 itu kan usianya sudah 40 tahun. Iya, sudah sangat tua sebenarnya. Itu dipesan dari negeri Jerman Iya. tahun 77. Baru dipakai sampai di Indonesia tahun 81. 81 ke 2021 berarti 40 tahun beroperasi di Indonesia. Jadi secara usia sudah tua. Sudah tua. Jadi bisa saja secara logikanya sistemnya sudah ada yang tidak berfungsi atau ada kendala di operasionalnya, operasional kapalnya. Jadi tapi kalau dilihat dari sisi mistis, Indonesia ini gini Mbak Kalista, Indonesia ini kan lagi bertubi-tubi diberikan bencana ya, masalah dari mulai bencana di udara, di darat, sekarang di laut, terus di air itu tidak di laut tapi di daratan, tapi kemarin kan di NTT ada banjir, terus gempa bumi, terus ini di laut sekarang gitu loh. Jadi kalau yang Ki Raksa pahami secara spiritual bahwa alam semesta ini sedang berusaha menyeimbangkan, karena banyak sekali perbuatan-perbuatan manusia yang itu pada akhirnya bisa merusak keseimbangan alam. Nah, mau tidak mau itu sebagai hukum semesta ini bahwa alam itu harus menyeimbangkannya. Jadi ini seperti sebuah peringatan-peringatan. Nah, hilangnya KRI Nanggala 402 ini juga kalau Ki Raksa secara penerawangan, secara dunia supranatural ada hubungannya dengan hal mistis. Oke. Gitu. Nah, hal mistis apa nih ini? Jadi kembali kita hidup itu harus berdampingan kan gitu. Pastinya berdampingan, ada yang nyata, ada juga yang tidak nyata. Iya. Pesan dari hal yang tidak nyata kadang-kadang ke manusia, ke kita yang nyata ini dengan berbagai kejadian-kejadian. Salah satunya dengan hilangnya atau jatuhnya pesawat, hilangnya manusia, itu banyak sekali tuh. Ada orang hilang lah, Ya, ada segala macam. Ini kalau di laut ya mungkin saat ini terjadinya ke KRI Nanggala 402. Jadi seperti ada yang menyelubungi. Oke. Ada aura energi negatif memang. Ki Raksa nggak bisa menyebut ini seperti apa ya. Iya. Tapi seperti ada kekuatan energi yang memang ikut serta menutup, memberikan shield kepada kapal selam ini saat ini. Jadi makanya nggak ketemu gitu ya. Karena secara logika seharusnya dengan teknologi sekarang yang sudah modern ya, kapal itu kan besar ya, kan Iya, bukan kapal harusnya kecil ya. otomatis ketemu. Walau kedalamannya lautan yang
itu 13 meter. Mau turunnya tadinya 13 meter. Iya, kedalaman paling dalamnya itu kan 700 kalau nggak salah. Iya. Cuma 700, tidak sampai 1 kilo kan gitu, tidak sampai 1000 meter. Kalau secara teknologi kemaritiman itu harusnya bisa ditemukan. Itu mudah sebenarnya harusnya ya. Nah, bahkan sekarang kapal selam itu udah dibantu dicari sama negara-negara lain. Iya, kemarin katanya Singapura juga pengen bantu, Malaysia juga mau bantu, terus Amerika juga mau ikut bantu juga. Nah, di sini yang Kiraksa lihat adalah setiap kejadian-kejadian gitu pasti ada sesuatu juga. Tidak lepas dari situ, entah percaya atau tidak percaya kan gitu ya. Bahwa kita hidup itu pasti ada keseimbangan dan kita hidup berdampingan. Nah, ada alam nyata dan alam gaib. Selalu ada pesan di sana yang selalu berusaha diberikan oleh mereka yang tidak kasat mata kepada kita. Yang pada intinya adalah pesannya bagaimana supaya manusia ingat untuk kembali seimbang dengan alam semesta. Kayak gitu. Jadi ada yang menyelubungi, sehingga sampai saat ini belum ditemukan. Gitu. Kalau misalnya dari media ini nih, bisa gak sih kita tahu iya, kira-kira di mana sih sekarang letaknya gitu? Iya, nanti kan Kiraksa akan melakukan sedikit kalau dikatakan terawangan gitu ya. Terawangan, dan ini tidak mutlak ya. Pesan dari Kiraksa ini tidak mutlak, ini hanya sebuah usaha. Tidak pasti ini akan berhasil. Tapi yang namanya usaha ya namanya usaha, kita juga kadang berhasil kadang enggak gitu ya. Ya ini cuma salah satu usaha dari Kiraksa, dan biasanya Kiraksa melakukan ini untuk menemukan atau mencari sinyal energi dari misalkan hilangnya orang gitu, keberadaan suatu benda kan gitu. Tapi ini kan cuma media ya. Kembali lagi ini cuma media, ini coba sarana bagaimana Kiraksa mengambil men-copy paste bahasanya secara logiknya gitu. Meng-copy paste ini kan air. Dia juga hilangnya di air gitu. Gitu. Nah, semoga ini bisa menjadi wadah untuk melihat. Bukan berarti kalau Mbak Kalista lihat ini ada di sini, enggak. Enggak gitu ya. Ini coba Kiraksa bisa untuk ini. Ini mau sekarang? Oke, sekarang aja. Mau sekarang ya. Ya. Oke. Apa Ki yang Kiraksa lihat gitu dari terawangannya? Ya, dari yang Kiraksa lihat ini jadi turun nih nada bicaranya nih. Iya, kenapa nih? Ini sudah berapa hari? 3 hari ya? 3 hari, betul. Dan 2 hari sih, Rabu. 3 hari jatuhnya. Iya, 3 hari ya. 3 hari ini yang Kiraksa lihat semua awak dari kapal selam masih hidup. Masih hidup. Dan berada di sebuah kedalaman yang, jadi gini, laut itu dalamnya misalkan jadi kalau 2/3 apa ya, jadi dia tidak masuk terlalu dalam. Ya, jadi lebih dari setengah dari kedalaman laut itu.
Mereka ada di situ, tapi memang posisinya itu seperti terhimpit ya. Oh, Seperti terjebak gitu. seperti terhimpit. Seperti ada bahasanya palung, tahu palung? Nah, emang banyak artikel-artikel juga yang mengatakan dugaannya itu tuh di dalam palung Di da- sebenarnya, Ki. Kalau kira saya lihat tidak di dalam palung. Tapi- Kalau di dalam palung mungkin itu tadi yang yang Dalam dalamnya. dalam. Tapi kalau ini tidak sampai di dalam palung, baru 2/3-nya kayak gitu. gitu. Jadi tapi dia berada di antara sesuatu kan gitu ya. Di antara sesuatu. Posisinya terjebak tidak bisa bergerak atau gimana tuh? Yang kira saya lihat di sini sebenarnya ada masalah operasional tadi. Nah, mereka berusaha untuk menormalkan sistem dari kapal, tapi tidak berhasil. Dan di sini seperti ada energi besar untuk menarik mereka ke dalam. Nah, usaha-usaha mereka untuk melepas tadi ya, kalau kita tahu mungkin ada ditemukan bekas minyak itu iya. ya. Itu usaha mereka untuk Menunjukkan kalau ini tempat mereka gitu. ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk berusaha untuk mengurangi beban dari kapal selam itu. Tapi tetap sudah sedemikian berusahanya, tetap kapal itu seperti tertarik ke bawah. Nah, ini yang kira saya lihat di sini tadi ya. Nah, tertarik ke bawahnya tuh karena energi Iya, gaib seperti kah ada atau gimana gitu? Ya itu tadi. Kalau kira saya mau ditanya itu apa? Energi apa? Itu energi mistisnya di situ. Ada kekuatan energi yang menarik itu kan gitu ya. Seperti apa ya, kalau kira saya bilang sekali lagi, ini seperti peringatan gitu loh, bahwa sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia kan gitu. Ya mereka harus dipaksa kembali untuk seimbang dengan semesta, menjaga keseimbangan alam semesta ini. Kayak gitu. Jadi ada energi itu. Itu tidak bisa dihindari sih kalau hal-hal yang seperti itu. Tapi yang kira saya lihat tadi masih hidup. Masih 53 orang di dalamnya Masih ada, semua masih hidup ya? masih ada di dalam dan masih selamat. Cuma memang posisi kapal selamnya ini tidak dalam kondisi yang mudah untuk untuk dievakuasi kalaupun ketemu nanti. Dan kira saya lihat tadi dari usaha pencarian, posisinya, usaha pencariannya, kira saya melihat ini paling tidak, ini menurut kira saya, paling tidak 3 hari ke depan baru 3 ditemukan. hari baru ditemukan. Jadi jadi energi itu juga tidak akan mungkin terus menerus menarik dan menutup. Jadi kan tadi ditarik, terus beberapa saat kemudian setelah mereka tertarik ada di bawah dan tidak bisa naik ke atas lagi, mereka seperti diselubungi, ya seperti ada shield di situ yang menutup mereka sampai ada sonar, ada apa segala macam sensor yang bisa mendeteksi, sebenarnya bisa kan gitu. Tapi saat ini belum bisa dilihat dari teknologi tersebut. Iya, gitu. Karena memang anehnya kapal selam itu saat dia menyelam tiba-tiba koneksinya tuh juga terputus. Iya. Jadi emang nggak bisa menghubungi juga yang ada di daratan gitu. Jadi emang tidak terdeteksi sama sekali. Iya. Nah makanya ini yang jadi pembicaraan orang-orang juga ini. Makanya jadi misteri banget karena kapal selam ini tuh bahkan dijuluki sebagai monster laut gitu. Iya. Iya. Kalau Kiraksa sih gini, secara ininya ya, Kiraksa selalu mengedepankan logikanya, walaupun tadi Kiraksa bilang pastinya ada hal-hal mistis yang selalu bersinggungan dengan kita, karena kita hidup itu berdampingan dengan mereka dan kita dituntut untuk bisa seimbang dengan mereka. Kalau Kiraksa melihat secara logikanya sih, ya memang ada faktor yang paling masuk akal adalah karena pesawat karena kapal selam ini sudah tua. Iya. Kalau Kiraksa banyak membaca sebelum ada kejadian ini kan gitu. Kiraksa kan seneng ya melihat kapal selam gitu kan ya. Suka cari tahu Indonesia ini punya kapal selam berapa sih? Ada 5, ini 1. Dan ternyata tinggal sisa 2 kalau nggak salah. Oh. Yang 1 itu sedang diperbaiki kalau nggak salah. Nah, tinggallah 1 ini Nanggala 402 ini, yang 1 lagi itu Kiraksa lupa namanya. Tapi ada 1 lagi sebenarnya, dan kedua-duanya ini sudah berusia 40 tahun dari masa pembuatannya. Kalau tidak salah yang 177, yang ini yang Nanggala 402, yang 1 lagi dibuat tahun 79 kalau nggak salah. Jadi
dari beberapa kapal selam yang dimiliki Indonesia, tinggal 2 ini dan tinggal 1 akhirnya yang beroperasi. Dan itu mencakup berjuta-juta meter persegi wilayah Indonesia. Jadi wajar saja kalau ini terjadi. Kembali lagi, keseimbangan antara kita dengan makhluk gaib itu perlu dijaga, karena itu kan perlu tetap kita itu banyak orang yang tidak percaya dengan hal seperti itu, banyak orang yang sudah mengatakan itu adalah sebuah hal yang mustahil lah, terus ya nggak mungkin terjadi. Padanya kenyataannya bahwa hal-hal gaib itu ya tetap ada kan gitu, dan yang terjadi pada Nanggala 402 ini yang saya lihat ya ada peran dari energi mistis di situ. Nah, tapi kapal selam ini kan diduga tuh ada di perairan Bali nih. Nah, kalau dari terawangannya Ki Raksa itu beneran masih ada di perairan Bali atau udah melipir lebih jauh lagi atau gimana? Kalau yang Ki Raksa lihat tadi, dia masih di sana. Untungnya untungnya dia berada di antara sesuatu itu. Jadi tidak bisa terbawa. Iya, dia tetap di situ iya. aja ya. Selain dari bobot dari kapal selamnya juga berat kan gitu ya. Tapi arus laut yang keras juga biasanya bisa membawa dia kan gitu, menggeser dia kemana-mana. Tapi yang Ki Raksa tadi lihat dia berada di antara sesuatu di situ. Entah itu seperti tebing. Kalau dilihat kan, kalau kita ketahui laut itu kan tidak datar ya. Iya, betul. Dasarnya itu tidak datar. datar. Dia ya sama aja dengan dataran yang ini ada celahnya, makanya ada palung kan gitu. Palung itu kan seperti jurang kalau di dataran. Dia jurang kan gitu. Tapi ini belum sampai masuk ke jurangnya. Tapi dikit lagi dia udah mentok soalnya ya. Iya, dia udah berada di kedalaman. Kalau yang Ki Raksa ini menurut Ki Raksa lagi. Itu di antara sekitar 300 sampai 400 meter sampai 500 gitu. Ya udah cukup dalam sih kan. Iya, gitu. cukup dalam. Ya harus ada alat memang yang sampai ke sana. Kalau manusia saya rasa nggak sanggup kan gitu masuk ke dalam gitu. Tapi teknologi sih seharusnya sudah bisa. Balik lagi kalau Ki Raksa sih berpesan ya kita sama-sama semua untuk mendoakan aja semoga cepat ketemu juga ya. Iya, mendoakan kita sama-sama semuanya sebagai bangsa Indonesia, karena mereka ini kan juga putra-putra bangsa ya. Betul. Gitu. Tugas mereka juga berat menjaga kesatuan Republik Indonesia, menjaga gangguan-gangguan dari hal di luar NKRI kan gitu. Mereka ini berjasa sangat besar buat kesatuan Republik Indonesia, keutuhan negara kita. Maka kita berdoa aja, dan doa Ki Raksa ya semoga secepatnya ketemu. Dan tadi apa yang Ki Raksa lihat ya mudah-mudahan benar. Bener-bener paling lama 3 hari lagi ketemu. Tapi Ki Raksa bisa lihat gak sih ketemunya itu siapa gitu ya? Dari Indonesia sendiri kah yang menemukan atau justru negara lain gitu yang menemukan? Kalau yang menemukan ya pasti nantinya kan Indonesia yang menemukan. Kalau itu kan hanya bantuan ya dari mana-mana. Iya, dari negara-negara lain itu hanya mungkin seperti alat, tapi kan bukan berarti kita tidak bisa menggunakan alat tersebut kan gitu. Tenaga ahli kita juga di bidang ini juga kan banyak kan gitu yang paham tentang hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya saat dia ditemukan, ini kan kalau misalnya kita ngomongin teknologi juga ya, harusnya saat ini bisa aja ditemukan kan? Harusnya bisa. Tapi lagi ada yang ditutupin gitu, lagi menutupnya. Tapi kira-kira jadi 3 hari kemudian nanti aura itu pun akan lepas dengan sendirinya gitu ya? Iya, kalau gini, ada lagi yang mengatakan memprediksi kan itu ya. Pesawatnya meledak. Kapal selamnya. Kapal selamnya. Kapal selamnya meledak kan gitu. Kalau Ki Raksa melihat tadi enggak? Karena nggak ada puing-puing ya. Kalau masih utuh gitu. Kalaupun ada puing, kalau kapal selam mungkin ya hancur di bawah kali, nggak naik ke atas kan gitu ya. Cuma yang Ki Raksa lihat sih enggak. Dia tidak meledak, dia tidak hancur. Gitu loh. Nah, beda dengan kecelakaan pesawat ya. Ketika dia masuk ke dalam laut gitu, jatuh ke laut, itu kan hancur. Nah, ketika dicari kan juga susah kan gitu. Yang ditemukan pertama pasti puingnya kan gitu. Nah, kalau ini kan enggak. Nah, jadi memang tidak ada ledakan, tidak ada kerusakan secara ini ya. Pecahan-pecahan itu enggak ada yang kita lihat. Iya.
Jadi dia tuh emang kapal selamnya tuh kalau misalnya ketemu pasti utuh gitu ya. Utuh, Dan insya Allah itu. kalau misal orang-orang di dalamnya pun emang masih bisa gitu ya Ki, kalau misalnya bertahan gitu sampai 3 hari ke depan gitu. Kalau dalam kan ada oksigen, mereka bisa bertahan sih paling lama. Karena mereka juga bukan orang-orang seperti kita ya. Iya, Mereka iya. juga dilatih pastinya. Mereka punya teknik bernapas yang dilatih dengan baik. Mereka kuat sampai di 5 hari lah 5 hari. gitu ya. Makanya paling lama ini bisa ketemu. Nah, kan Kirasa nggak bilang nanti Iya, ditemukannya makanya mereka iya, masih iya, hidup atau iya, tidak kan iya. gitu ya. Nah, kalau apa yang Kiraksa pahami, mereka bisa hidup ya 5 hari lah, gitu ya. Walaupun katanya itu mereka cuma bisa hidup selama 72 jam. 72 jam. 72 jam itu berarti berapa 3 hari? hari. 3 hari ya. 3 hari. Gitu. 72 jam dengan oksigen yang normal kan gitu ya. Tapi kalau memang mereka kayak Kiraksa kan juga salah satu orang yang belajar pernapasan. Jadi tahu bagaimana teknik untuk kita bernapas tanpa harus menghirup oksigen banyak gitu. Jadi bertahan itu cara, kecuali mereka tidak tenang kan gitu ya, panik, itu kan juga membuat mereka bernapas juga tidak teratur, cepat gitu ya. Nah ini Ki, tadi juga kalau saya dengar penjelasannya Kiraksa juga, itu kapal selamnya itu sekarang lagi ditarik dalam tanda kutip gitu ya, maksudnya lagi ditarik gitu. Apakah nanti kapal selamnya itu akan naik ketika udah selesai gitu, maksudnya energi mungkin sudah hilang, apakah dia bisa naik sendiri atau memang justru ditemukan gitu? Kalau naik enggak, karena udara yang tersimpan itu juga pasti dibutuhkan untuk bernapas beberapa orang yang di dalam itu gitu. Jadi kan untuk naik ke atas itu kan butuh udara ya. Iya. Nah, sementara kalau udaranya habis ya mereka ada di bawah terus. Oke. Gitu. Tapi kita doakan saja ya, Ya, yang kita sama-sama terbaik berdoa untuk segera cepat ditemukan juga Amin. kapal selamnya, dan semoga orang-orang awak-awak kapal di dalamnya juga dapat selamat ditemukan dengan Amin. keadaan yang sehat gitu ya. Amin. Ya, semoga. Terima kasih untuk Kiraksa Ya, Manggala nih sama-sama. untuk penerawangannya. Sama-sama. Semoga kita tetap sama-sama mendoakan juga Iya. agar cepat ketemu juga ya. Amin. Jangan lupa untuk terus saksikan Ganjil Misteri setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat, dan juga like dan komen video ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.